Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari berbahagia ini, izinkan saya sedikit ingin menyampaikan tentang apa itu bimbingan dan konseling, ya. Bimbingan dan konseling itu merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor ataupun di sini merupakan saya sebagai guru bimbingan konseling di salah satu SMK yang ada di Aceh, ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang bahwasanya pengertian dari bimbingan dan konseling ini merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor ataupun seorang ahli atau guru BK untuk menangani atau membantu memecahkan masalah-masalah siswa baik di bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karier. Keempat bidang ini merupakan bidang yang sangat perlu kita perhatikan, ya. Kita perhatikan keempat bidang ini merupakan sebuah tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru BK untuk bisa membantu peserta didik tersebut memahami dan mengetahui apa potensi yang ada pada mereka, pada diri peserta didik. Kemudian di dalam bimbingan dan konseling juga ada yang namanya tujuan, ya. Tujuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal. Keempat bidang yang saya sebutkan tadi itu merupakan tujuan khusus bimbingan dan konseling. Bisa kita rincikan juga yang mana tujuan bimbingan dan konseling itu. Yang pertama itu untuk membantu peserta didik mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, mencapai kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, hidup bersama dengan individu-individu lain atau hidup bersama dalam masyarakat atau kelompok orang yang ada di perkampungan atau di pedesaan. Kemudian kalau secara khusus tujuan bimbingan dan konseling itu ialah membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karier seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu keempat bidang tersebut. Kemudian di dalam bimbingan dan konseling juga ada yang namanya fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling ini ada beberapa, ya. Cuma untuk kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan 3 fungsi saja, yaitu menurut Thohirin itu fungsi BK itu ada 3, fungsi pencegahan, fungsi pemahaman, dan fungsi pengentasan. Melalui fungsi pencegahan, bimbingan dan konseling untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah yang menghambatnya. Ketika misalnya si peserta ini memiliki sebuah masalah, kita ketika tahu yang bahwasanya peserta didik ini memiliki permasalahan yang memang mengganggu aktivitas mereka sehari-hari, aktivitas mereka belajar, maka itu bisa kita panggil mereka dengan cara memberi layanan konseling individual, ya. Lebih tepatnya layanan konseling individual, karena layanan konseling individual ini bersifat pribadi, dan mereka ini lebih mudah untuk menyampaikan apa permasalahan yang ada pada mereka itu. Kemudian ada fungsi pemahaman. Ketika kita sudah memanggil mereka, si
peserta didik ke ruang BK misalnya, atau di kantor apa misalnya, mungkin ada sebagian sekolah yang memang mungkin belum ada fasilitas lengkap ya. Yang kita bilang yang lain mungkin ruang BK aja masih belum ada. Nah, ketika kita panggil mereka, kita itu harus memberi pemahaman tentang permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Supaya kenapa? Supaya mereka jadi tahu dengan adanya bantuan dari seorang konselor, guru BK atau ahli. Dengan kita memberitahu, mereka bisa memahami yang bahasanya masalah mereka itu bisa kita selesaikan. Nah, kemudian ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini, masalah-masalah yang mereka alami itu bisa teratasi, bisa kita tuntaskan. Itu ya. Kemudian di dalam bimbingan dan konseling ada yang namanya layanan-layanan azas dan juga bidang ya. Yang pertama kita ingin menyampaikan itu ada 9 layanan ya. Layanan di dalam BK itu ini mungkin tidak saya jelaskan per layanannya, tetapi kita cukup menyebutkan layanan-layanan apa saja yang ada, kemudian azas-azas apa saja, dan selanjutnya bidang-bidang apa saja. Itu ya. Dalam bimbingan dan konseling, menurut Raino pada tahun 2012 menjelaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling mencakup 9 jenis layanan, yaitu sebagai berikut. Ada layanan orientasi, informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, layanan bimbingan kelompok, dan juga layanan konsultasi, layanan mediasi, dan layanan advokasi. Nah, ke-9 layanan ini merupakan layanan-layanan yang memang perlu dilakukan oleh seorang guru BK. Karena dengan ada layanan, misalnya dengan ada layanan informasi, maka guru BK ini bisa menyebarkan semacam flyer atau poster mengenai bullying, bahaya bullying, kemudian tentang bahaya merokok, kecanduan gadget, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di dalam BK juga ada yang namanya azas ya. Azas ini merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, karena kita tahu ya, tidak semua orang itu mau menceritakan permasalahan-permasalahan yang dialami olehnya ke sembarangan orang. Nah, di sini sebagai guru BK kita ada yang namanya azas-azas bimbingan dan konseling ya. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas keterbukaan, azas kekinian, azas kemandirian, azas kegiatan, azas kedinamisan, azas keterpaduan, penormatifan, keahlian, dan alih tangan kasus, dan yang terakhir itu kepulihan daya. Nah, yang sering dipakai oleh seorang guru BK itu hanya 4. Yang pertama itu ada azas kerahasiaan, azas kesukarelaan, azas keterbukaan. Ya, 3 ya. Kenapa saya sering digunakan ini? Ini merupakan sesuatu inti daripada azas-azas yang lain ya. Karena dengan ada azas kerahasiaan, maka si peserta didik ini mau menceritakan dengan rasa sukarela dan terbuka tanpa tertutup. Mereka itu sukarela datang ke ruang BK, menyampaikan secara terbuka terhadap masalah-masalah yang mereka alami tersebut. Nah, kemudian di dalam bimbingan dan konseling juga ada yang namanya bidang-bidang dalam BK ya, yaitu
ada 4 bidang yang sudah saya sampaikan tadi di pertama, di awal-awal tadi. Itu ada bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, keempat bidang ini merupakan bidang-bidang yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Nah, kita sebagai guru, terutama guru, kita harus kita ketahui yang bahasanya tidak semua siswa itu sama, ya. Tidak semua manusia itu sama. Kita semuanya pasti ada perbedaan, ya, antara si A dengan si B, si C dengan si D. Itu ada perbedaan. Jadi kita sebagai guru jangan pernah menyamakan si A dengan si B, si B dengan si C, si C dengan si D. Jangan. Karena kenapa? Karena tidak mungkin, ya, misalnya saya ini menjadi orang lain, tidak mungkin, mustahil. Nah, jadi pada hari ini cukup ini saja yang dapat saya sampaikan secara singkat, ya. Jika memang ada kesalahan dan dari penyampaian yang saya sampaikan, boleh dikritik dengan syarat, ya, yang bisa membangun saya selaku masih merupakan pemula, ya, selaku guru baru, ya, yang baru terjun ke dunia persekolahan ataupun dunia pendidikan. Jadi saya ini butuh yang namanya kritikan ataupun saran supaya apa? Supaya bisa membantu saya untuk terus berkembang. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.